Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dalam fikih halal haram, yang mana ini masih bagian daripada fikih muamalah sebenarnya, tapi lebih mencakup bahasan tentang aspek yang dikaji itu adalah aspek dari segi halal haramnya. Kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah apa yang disebut dengan filosofi atau pengantar terhadap halal haram ini, yang mana kita sebutkan bahwa pertama, halal haram ini itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang dikaji atau disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah masalah halal haramnya sesuatu. Dan kita sebutkan bahwa dalam syariat itu ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagai ujian, menguji. Nah, jadi dengan Allah mengharamkan, maka itu menguji kita sebagai hambanya. Apakah betul-betul kita menjalankan atau tidak. Nah, jadi siapa yang melaksanakan dengan baik, maka dia termasuk sebagai hamba yang taat. Nah, maka Allah ingin menguji. Tentu Allah menguji di sini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi ini untuk pembuktian saja, pembuktian di hadapan sesama manusia dan juga nanti pembuktian nanti di akhirat kelak. Nah, jadi kita diuji oleh Allah melalui larangan dan juga perintah. Jadi perintah dan larangan itu juga merupakan sebagai ujian. Nah, jadi ujian ini banyak. Ujian hidup kita banyak, karena memang hidup ini adalah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Bapak Ibu, selagi kita masih hidup akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berhenti diuji? Kalau sudah meninggal. Nah, maka kalau kita sudah tidak kuat dengan ujian, maka cepatlah meninggal. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh putus asa dalam ini. Dalam sebuah hadis itu kata Nabi, janganlah engkau berharap atau meminta mati. Tidak boleh. Kecuali kalau khawatir terhadap fitnah yang berkaitan dengan agama. Kalaupun harus meminta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah saya apabila kehidupan itu adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah saya apabila mati itu lebih baik bagiku. Nah, jadi itu doa yang paling terakhir. Kalau dia khawatir terhadap fitnah terhadap agamanya. Nah, makanya dalam Islam kita tidak boleh berputus asa, apalagi sampai menyakiti diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu pada hal yang bisa membahayakan, apalagi bunuh diri, tidak boleh, haram. Nah, yang kedua kita sebutkan bahwa filosofi halal haram ini tidak untuk menyusahkan. Jadi walaupun ada yang diharamkan, tapi itu hanya sedikit. Nanti ini bisa kita lihat pas kita mengkaji aspek-aspek halal haram. Jadi tidak banyak. Yang lebih banyak itu adalah yang boleh. Makanya dalam sebuah kaidah para ulama mengatakan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada dalil. Nah, jadi hukum dasar tetap adalah halal. Artinya apa?
memang apa yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, Bapak Ibu, adalah untuk kita sebagai manusia. Dan itu banyak dalilnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada di atas muka bumi ini adalah untukmu, lakum. Jadi untuk kita sebagai manusia. Maka oleh karena itu, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka berarti boleh. Masuk hutan kita ketemu misalnya buah yang kita tidak tahu nih buah apa, halal atau haram. Habis itu kita coba, enak, kita makan tidak memberikan mudarat, berarti itu halal. Nah, jadi walaupun tidak tahu, yang penting dia tidak ada dalil keharaman. Makanya salah satu buah yang istilahnya belum terlalu lama dikenal, buah hutan, itu matoa. Itu kan buah hutan yang dari timur dikenal karena dia enak, jadi boleh. Dan sekarang menjadi salah satu buah yang nikmat untuk dikonsumsi, dinikmati. Nah, kembali kepada kaidah tadi, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka itu berarti boleh. Jadi untuk mengharamkan itu menurut mayoritas ulama itu butuh dalil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukum dasar itu adalah boleh. Nah, jadi hukum dasarnya adalah boleh. Nah, begitu juga kita sebutkan bahwa halal haram ini punya landasan. Jadi punya dalil. Punya dalil, dan kita tahu bahwa dalam syariat itu dalil ya Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Nah, jadi terkadang qiyas ini artinya analogi ya. Kalau ijma' itu kesepakatan para ulama. Yang diantara contoh daripada analogi ini, qiyas. Jadi terkait dengan masalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, tapi barangkali bisa dikiaskan. Nah, maka nanti kita akan mengkaji misalnya hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti Bapak Ibu mungkin nanti kita bahas minuman yang tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa khamar, kalau di kita arak, itu kan terbuat biasanya dari anggur, kurma, atau dari kismis yang istilah nabidh, difermentasi ya, di kurma yang difermentasi, kemudian anggur yang difermentasi. Nah, itu menjadi haram karena nanti mengandung alkohol dan memabukkan, bisa memabukkan, makanya diharamkan. Itu yang disebutkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat anggur selain daripada kurma, membuat khamar selain daripada kurma, selain daripada anggur, selain daripada kismis. Misalnya kita buat anggur dari apel, dari nira misalnya, tuak. Nah, itu pengkiasan nanti, Pak. Menurut mayoritas ulama itu dikiaskan. Jadi dianalogikan. Kenapa dianalogikan? Karena khamar itu diharamkan disebabkan karena dia memabukkan. Nah, karena nira yang difermentasi itu bisa memabukkan juga karena ada alkoholnya nanti. Kalau bahasa kita tuak ya. Ada tuak manis, ada tuak pahit. Jadi karena dia berpotensi memabukkan karena mengandung alkohol,
maka sama secara hukum, dianalogikan. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada. Yang populer khamar dalam Al-Quran itu adalah anggur, kurma, kismis. Nah, tapi karena ini minuman sama-sama memabukkan, maka secara hukum disamakan. Nah, jadi itu nanti yang disebut dengan kias, pengkiasan, dikiaskan gitu. Walaupun kias ini sendiri ulama berbeda pendapat. Jadi tidak semua nanti ulama sepakat gitu. Tidak semua ulama. Dan ada ulama mengatakan tidak ada kias itu. Jadi ya sudah, kalau tidak pakai kias berarti selain daripada itu halal. Mazhab Hanafi juga dalam konteks ini, mazhab Hanafi mengatakan bahwa minuman yang difermentasi selain daripada yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu halal. Jadi tuak. Dalam mazhab Hanafi boleh, Pak. Dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Mayoritas ulama tidak boleh karena pengkiasan tadi. Nah, jadi makanya kemarin kan ada anggur ya, minuman itu yang muncul kehalalannya di majelis ulama, nabis namanya. Nah, itu diperdebatkan oleh para ulama. Tapi untuk konteks kita di Indonesia mengambil pendapat mayoritas ulama bahwa seluruh minuman yang berpotensi memabukkan itu disamakan dengan arak, disamakan dengan khamar. Jadi tuak itu dalam mayoritas ulama itu hukumnya adalah haram, walaupun dalam mazhab Hanafi itu halal. Jadi kalau penasaran minum tuak itu terpaksa pindah mazhab. Tapi sebaiknya tidak, karena kita berusaha mengikuti pendapat yang mayoritas. Jadi tuak itu haram dalam pandangan mayoritas ulama, tidak boleh. Apakah nira sama dengan tuak? Bapak Ibu yang biasanya suka minum kopi pakai nira, ini kopi nira ya, bukan kopi Mirna. Kopi nira. Kalau kopi Mirna bahaya. Kopi nira ini Bapak Ibu berbeda dengan tuak. Beda. Kalau tuak itu nira yang sudah difermentasi. Nah, kalau nira hanya berupa cairan manisan. Nah, jadi semacam kayak gula gitu, pengganti daripada gula. Jadi dia tidak difermentasi. Nah, dia kan yang menjadikan dia haram disebabkan karena fermentasinya tadi, kemudian dia mengandung alkohol, maka dia berpotensi memabukkan, maka disitulah kemudian diharamkan. Jadi begitu, Pak. Jadi nira aman, Pak, nira. Jadi tetap kita bisa lanjut minum kopi pakai nira. Karena berbeda nira dengan tuak. Jadi kalau tuak itu memang mayoritas ulama mengharamkan. Nah, itu yang disebut dengan kias. Nanti ada lagi dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama seperti dalil maslahah, maqasid. Kemudian maslahah ini artinya melihat dari sisi maslahatnya. Nah, apakah itu nanti bisa menjadi dalil? Nah, kemudian ada lagi al-adatu muhakkamah, bahwa tradisi itu bisa menjadi sumber hukum, tradisi. Nah, tapi di sini tentu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Nah, jadi pada hukum dasarnya bahwa tradisi atau adah itu muhakkamah. Adah itu bisa menjadi sumber hukum. Makanya misalnya dalam mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa banyaknya haid perempuan itu adalah 7 hari. Banyaknya. Itu Imam Syafi'i mengambil dari mana? Mengambil dari adah yang terjadi, kebiasaan yang terjadi. Seperti itu. Nah, itu dalam banyak hal seperti itu. Begitu juga seperti istihsan, karena itu dianggap sesuatu yang
sesuatu yang baik misalnya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, dalil ini tidak hanya Al-Quran dan hadis, walaupun nanti kesemuanya itu bermuara kepada Al-Quran dan hadis. Karena itu tadi, selain Quran ada ijma', kesepakatan para ulama. Nah, ada kias, analogi, ada adat ya, ada tradisi, kemudian ada maslahah. Nah, jadi kita tidak boleh misalnya ini apa dalil Qur'annya, apa dalil hadisnya, karena dalil itu banyak. Nah, itu menurut para ulama. Jadi ulama yang sudah merumuskan itu. Dan perlu kita ketahui bahwa dalil-dalil ini dipakai oleh para ulama untuk mengambil hukum, untuk mengeluarkan hukum. Sehingga hukum ini bersandar kepada para salafus saleh, nabi, sahabat, tabi'in. Nah, jadi itu kerja-kerja mereka itu yang sangat luar biasa. Sahabat berusaha untuk meniru, melihat apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ulama ini kembali kepada dalil sebenarnya. Dalilnya itu nanti bermuara semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana nukilkan oleh para sahabat. Dan sahabat itu adalah salaf. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ini semua adalah, kalaulah kita mau mengisbatkan atau menyandarkan kita ini sebenarnya kembali kepada siapa? Semua kita kembali kepada salaf. Jadi semua kita ini salafi. Maka tidak ada sekelompok itu mengklaim dirinya salafi lalu kemudian yang lain tidak salafi. Tidak boleh. Karena semua pada hakikatnya ulama itu berusaha untuk kembali kepada dalil, kepada dalil yang mana dalil itu nanti bersumbernya kepada siapa? Kepada para salaf. Nah, jadi kelompok yang suka menyalah-nyalahkan itu mengaku sebagai salafi dan menyalahkan, sebenarnya justru itu tidak sesuai dengan perbuatan salaf. Apa itu Pak? Ya, maksudnya salafi itu adalah orang-orang yang salaf itu kan orang-orang terdahulu, sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, kan itu salaf namanya kan. Nah, jadi salaf itu maksudnya adalah orang-orang yang berusaha mengikuti mereka. Gitu. Jadi disebutlah salafi gitu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya umat Islam itu berusaha mengikuti mereka semuanya. Sehingga ketika sekelompok orang mengatakan kami ini paling salafi, nah, itu tidak betul. Ya. Ya, itu menjadi persoalan, Pak. Kenapa? Karena menyandarkan diri kelompok mereka kepada salafi dan menyalahkan orang. Jadi sebenarnya kalau mau, sandarkanlah diri kepada salafi tanpa menyalahkan orang. Kenapa? Karena semua kita ini berusaha ikut salaf. Kan kita sebutkan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu salafus soleh namanya. Artinya para pendahulu kita yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai ikutan gitu. Nah, kita ini tentu mengikut sahabat, mengikut tabi'in, mengikut para ulama gitu. Kepada siapa kita mau ikut? Tapi kan kita tidak langsung, melalui guru-guru kita gitu. Mereka juga sama, yang mengaku-ngaku salafi itu tidak bisa langsung juga. Mana bisa langsung? Tidak jumpa kok. Yang ada mereka itu bertemu dengan gurunya, lalu kemudian mengatakan guru kami ini ikut salaf, guru kalian itu ahli bid'ah. Nah, itu yang tidak betul. Nah, pada hakikatnya semua kita ini berusaha ikut salaf. Sama, semuanya berusaha ikut salaf. Mengaji dengan baik, karena itu ilmu yang diajarkan guru kita diajarkan gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Kalau kita menyandarkan kita dengan ilmu-ilmu Imam Syafi'i, sampai kepada gurunya Imam Malik yang menyandarkan guru-gurunya ilmunya dengan ilmu Imam Malik, sampai dengan Imam Abu Hanifah yang menyandarkan guru-gurunya kepada Imam Abu Hanifah. Dan ulama-ulama ini saling menghargai dan saling menghormati, walaupun berbeda pendapat, walaupun mereka berbeda
saling menghormati. Maka salafi yang sesungguhnya alam mereka punya sikap betul-betul mengikuti salafnya, dia menghormati dalam perbedaan, tidak menyalahkan, tidak mudah menyalahkan. Ya kalau salah betul disalahkan, tapi hal-hal yang sifatnya diperselisihkan oleh para ulama itu seringkali menjadi persoalan. Itu sebenarnya bukan salafi, ngaku-ngaku aja itu. Nah, kita nih walaupun sebenarnya berusaha ikut salaf, tapi kita malu mengikut salafi. Takut akhlak kita, perbuatan kita, ibadah kita itu masih jauh dengan salaf. Bagaimana misalnya Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam satu bulan. Kita satu kali aja sebulan udah ngos-ngosan. Lalu kita mengaku salafi. Jadi intinya saling menghargai dalam masalah perbedaan. Itu intinya. Itulah amalan salaf. Jadi semua kita ini kalaulah ingin kita menyandarkan diri kita, semua kita salafi. Artinya salafi itu orang yang berusaha mengikuti para pendahulu kita. Kita sama-sama berusaha. Yang mengaku salafi itu juga berusaha. Walaupun nanti tiba-tiba ngomongnya ini menurut guru saya. Padahal gurunya itu sekarang hidupnya, bukan dulu. Jadi intinya salaf itu saling menghargai, saling menghormati. Jadi kalaupun perlu berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Imam Syafi'i itu berdebat juga, tapi berdebat dengan cara yang baik. Imam Abu Hanifah berdebat juga, berdebat dengan cara yang baik. Nah, jadi jangan terkecoh Bapak Ibu masalah salafi ini, bahwa kami kembali kepada Quran dan hadis. Lalu kita tidak kembali kepada Quran dan hadis. Emangnya kita kembali kepada kitab apa? Kitab Sanskerta gitu. Itu aneh itu. Kalau ada yang mengatakan begitu, kami ini Quran dan hadis. Emang kita kembali kemana? Jadi itu framing berbahaya. Dan itu berbahaya. Paham itu berbahaya. Kenapa? Karena membuat fitnah di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Ada beberapa keluarga yang datang kepada saya, kalau sudah masuk itu rusak silaturahim. Anaknya menyalahkan bapaknya, menyalahkan ibunya. Itu bahaya. Hati-hati. Sebenarnya salafi itu bagus sekali Pak. Cuman karena ada oknum kelompok yang merusak, itu jadinya. Itu yang berbahaya itu. Oknum itu yang berbahaya Pak. Yang mengaku-ngaku tapi tidak menunjukkan akhlak sebagai pengikut salaf. Ya, mudah-mudahan kita terjaga, keluarga kita, generasi kita, anak keturunan kita terjaga gitu. Karena kalau pengaku-pengaku itu dikit-dikit semua salah nanti, bid'ah. Bapak Ibu kan kita sering takziah di sini, baca tahlilan, itu bagi mereka itu bid'ah, itu sesat. Bahaya. Ini bahaya. Berkirim Fatihah tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal. Padahal itu kan hal-hal yang sifatnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dan nanti keras. Kalau terkontaminasi dengan paham itu akan menjadi keras. Dan itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang baik nanti yang tertinggal, Bapak Ibu. Zikir setelah sholat yang biasa kita zikir, kalau jadi salafi nak zikir lagi, dia akan membid'ahkan itu. Tidak mau zikir bersama-sama gitu. Dibilangnya itu bid'ah, dibilang kita buat-buat. Padahal kan jelas tuh, sahabat mendengarkan Nabi membaca ini setelah sholat. Sahabat mendengarkan Nabi membaca astaghfirullah. Sahabat mendengarkan Nabi membaca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Artinya sahabat mendengar, berarti Nabi membaca dengan keras. Nah, itu Pak. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dijaga dan semua kita diberikan petunjuk untuk betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh para salafus saleh, dan kita berlindung dari oknum-oknum yang mengatasnamakan salafus saleh. Yang penting kita belajar dengan benar, belajar dengan baik, insyaallah Islam yang benar kita dapat menjalankannya.
Itu Pak. Kalau saya begitu. Baik, jadi intinya terkait dengan masalah dalil tadi, makanya dalil tadi itu, nah dalil ini sebenarnya bukan urusan kita, urusan ulama ini masalah dalil. Makanya di fikih-fikih itu, di fikih biasanya hukum saja yang dibahas. Misalnya air yang suci itu air hujan, air ini, tidak disebutkan dalilnya. Kenapa? Masalah dalil itu adalah ulama yang paham. Karena kita tidak bisa mengatakan ini dalilnya Al-Quran. Hanya begitu saja, tidak bisa. Karena Al-Quran itu multi tafsir. Penafsirannya bisa satu ayat tapi beda-beda ulama. Misalnya aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, sentuhan laki-laki perempuan. Itu kan maknanya begitu. Lamas menyentuh, sentuhan. Itu satu ayat. Tapi kemudian ulama mengeluarkan hukum beda-beda. Mazhab Syafi'i mengatakan sentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram. Mazhab Hanafi bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi sentuhan yang lebih khusus, yaitu adalah hubungan suami istri. Jadi sentuhan dalam Al-Quran itu hanya metafor saja, bukan hakikat. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim tidak membatalkan wudu. Imam Malik mengatakan sentuhan yang pakai hawa nafsu membatalkan. Kalau tidak pakai hawa nafsu tidak batal. Mazhab Imam Malik. Satu ayat muncul banyak hukum di situ. Kalau kita mengklaim satu benar, kita menyalahkan yang lain. Dan itu semua adalah ulama. Nah, maka itulah tadi kita, ya ini Qurannya begini, hadisnya begini. Itu yang paham Quran dan hadis itu ulama, bukan kita. Jadi ketika ulama sudah menyimpulkan sebuah hukum, maka kita mengikut. Boleh kita mengkaji sebabnya dari mana, itu boleh. Tetapi masalah pengambilan hukum itu adalah pekerjaan ulama. Tidak semua orang bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tidak semuanya. Hanya ulama itu yang bisa melakukan itu. Maka kita ini sebenarnya ikut para ulama. Nah itu Pak. Jadi itu berkaitan dengan masalah dalil. Kemudian kita masuk pada pertama aspek halal haram ini ada beberapa hal. Itu aspek halal haram dalam makanan, minuman dan makanan, aspek halal haram dalam pakaian, aspek halal haram dalam muamalah, dalam ibadah, dalam tradisi. Nah itu banyak. Nah, yang pertama kita masuk pada al-ma, yaitu air. Nah, hakikat air ini kita tahu bahwa air itu adalah sesuatu yang disebut dengan benda cair lah, yang mengalir. Dia mengalir, sifatnya mengalir. Walaupun ada juga air yang tidak mengalir, itu air es. Tapi kalau dia mencair, mengalir juga. Urgensi air ini luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu menjadi hidup dari air. Maka kita butuh air. Air sebagai sumber kehidupan. Ulama tafsir mengatakan bahwa dengan wasilah air ini Allah menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, kita makhluk hidup, itu membutuhkan air. Jadi air ini sangat penting. Kemudian para ulama membagi air-air ini, air suci, kemudian air mutanajis, air yang mustakmal. Itu bahasanya lebih mendalam dalam fikih tentang toharoh. Jadi ada air yang sifatnya nah kembali kepada hukum asal. Hukum asal air itu adalah suci tadi. Hukum asalnya adalah suci dan halal. Air yang suci menurut penelitian ulama itu ada 7. Itu air sungai, air mata air, air hujan, air sumur, air es, air salju, kemudian air laut. Nah, ini
semua termasuk air yang suci dan mensucikan. Lalu kemudian tidak menjadi najis kecuali terkena najis. Nah, terkena najis ini nanti ada dua. Air yang banyak. Air yang banyak itu maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i kurang lebih 200 liter. 200 liter itu udah banyak itu. Nah, itu kalau terkena najis, selagi tidak berubah warna, bau dan rasa, maka dia tetap suci dan mensucikan. Karena banyak airnya. Tapi kalau sedikit airnya, air yang sedikit terkena najis walaupun tidak ada yang berubah, maka dia otomatis menjadi najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Beda nanti dengan mazhab ulama, ada yang mengatakan pokoknya air sedikit atau banyak selagi tidak berubah maka tidak bernajis. Nah, itu pandangan para ulama masalah air. Kemudian kita sebutkan bahwa air-air yang diharamkan. Nah, tadi kan air hukum asalnya adalah boleh, tapi kemudian menjadi haram karena ada dalil. Yang pertama yang kita sebutkan itu adalah khamar. Khamar itu haram. Dalilnya jelas. Jadi dalilnya itu banyak. Yang terakhir innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini menyebutkan beberapa hal. Innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab, sesuatu yang disembelih selain untuk Allah, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, dikatakan rijs. Rijs itu buruk, rijsun, jelek. Rijs itu hal-hal yang tidak baik gitu. Maka nanti ulama mengatakan bahwa khamar itu najis. Selain daripada haram, maka dia juga najis, rijs. Maisir, rijs. Intinya buruk di situ. Rijsum min amali syaitan, perbuatan syaitan. Ya, kalau perbuatan syaitan sudah jelas tidak baik. Ya, gitu. Kalau dibuat oleh manusia, berarti manusia meniru syaitan. Sering meniru syaitan, lama-lama jadi syaitan. Kalau udah jadi syaitan, dia pula yang mempengaruhi orang. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya syaitan itu dari manusia dan jin. Karena nanti lama-lama dia yang mempengaruhi. Bahkan lama-lama bisa lebih bejat pula dia. Akhirnya syaitannya bilang, udahlah saya pensiun aja lah. Karena manusia sudah lebih ganas. Lebih ganas, jadi bisa istirahat dulu dia. Tapi itu adalah tugas daripada syaitan untuk menggelincirkan. Maka intinya kita ini tidak pernah aman daripada godaan syaitan. Jadi tidak pernah aman. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata para ulama, jalan yang lurus itu adalah istiqomah di jalan yang benar. Minta istiqomah. Kenapa? Karena syaitan itu mengintai setiap detik, per detik dia mengintai, bukan per menit, bukan per jam, per detik. Min baini aydihim wa min khalfihim wa in aymanihim wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, samping, pokoknya berusaha ya. Maka kita selalu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi intinya disandarkan tadi disebutkan, maka masuklah dia kategori yang diharamkan. Walaupun dulu dia itu dihalalkan. Nah, jadi setelah diharamkan karena mudaratnya, jadi nanti salah satu sebab diharamkan itu karena mudarat. Nah, karena mudarat maka diharamkan oleh Allah, tapi nanti setelah di surga kemudian kembali dihalalkan. Jadi mudah-mudahan kita semua insyaallah masuk surga, dan penasaran dengan rasa khamar, nanti kita mabuk sama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau di surga itu mudaratnya tidak ada lagi.
tinggal enaknya lagi itu minuman surga. Jadi itu yang diharamkan. Yang kedua yang jelas diharamkan itu air yang najis tadi, kena najis, baik najis karena terkena najis atau karena dia misalnya najis dengan sendirinya, seperti air kencing manusia, hewan, itu juga semuanya dihukumi sebagai air yang haram. Air curian haram juga. Memang air itu halal, tapi kalau dicuri jadi haram. Bukan airnya yang haram, tapi mencurinya yang haram. Nah, makanya kalau mencuri air misalnya untuk berwudu, maka wudunya sah tapi berdosa. Jadi dia wudunya sah karena airnya kan suci, tapi berdosa dia. Cuman kalau ada yang nanya, mana lebih besar? Lebih besar pahala berwudunya atau dosa mencuri airnya? Itu yang tidak bisa saya jawab. Ya, jadi kalau air yang sumber mata air asli dari alam itu sebenarnya menjadi milik bersama. Sumber mata air asli dari alam ya. Nah, itu milik bersama. Misalnya sungai, laut, itu milik bersama airnya. Makanya di Sungai Siak itu tidak ada boleh mengklaim, oh ini air saya, ini tidak boleh. Tidak ada. Jadi nanti siapa yang memiliki, siapa yang mengusahakan sampai ke tangan dia? Dia pergi ke Sungai Siak, dia ambilnya pakai ember, bawa ke rumah, itu menjadi milik dia. Boleh dia jual karena sudah masuk dalam pengusahaan dia. Gitu. Nah, jadi itu kalau sumur di ladang kita yang mengupahkan orang untuk menggali, berarti itu milik kita. Milik kita itu. Beda lagi kalau pengairan asli sungai misalnya. Kita punya kebun kita ini dilewati oleh sungai. Maka sungai itu kita tidak bisa menghalang orang. Karena sungai itu artinya apa? Artinya milik bersama airnya. Nah, jadi ada hal-hal yang dimiliki secara bersama. Rumput-rumput yang berada di tanah-tanah yang tidak berkepemilikan itu milik bersama. Siapa saja boleh mengambilnya. Kayu-kayu juga begitu. Jadi tapi kalau dia mengusahakan penggalian sumur, dia upahkan, berarti sumur itu dia yang punya gitu. Airnya dia yang punya. Boleh dia perjualbelikan. Harus minta izin dulu. Jadi mencuri air itu hukumnya adalah haram. Kalau sudah masuk dalam penguasaan orang, sudah masuk dalam kepemilikannya. Jadi hanya dia yang boleh menjualnya atau mentransaksikan. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa dikaji, dan ini barangkali bentuk-bentuk air yang diharamkan, atau nanti mungkin ada yang lain kalau dia misalnya ada dalil. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja, artinya tidak semua kita sebutkan karena nanti ada juga air-air yang misalnya dia tidak memabukkan, juga tidak membahayakan, tidak disebutkan dalil, tapi dia membahayakan. Membahayakan ya, kalau diminum berbahaya, bisa membuat kita mati, ya sama, haram juga. Karena kan konteks keharaman itu dia disebutkan haram. Dia tidak membahayakan, tidak memabukkan, tapi disebutkan haram, ya sudah haram. Yang kedua mudarat, berikan mudarat, membahayakan, najis. Nah, disebutkan keharamannya, itu termasuk yang diharamkan. Nah, nanti kemudian ada yang sifatnya syubhat, air-air yang syubhat. Syubhat itu seperti tadi Pak, kita sebutkan tuak. Karena diperselisihkan oleh para ulama, maka dia menjadi syubhat. Nah, lebih kuatnya kepada haram. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa fermentasi daripada selain kurma, anggur, kismis itu termasuk yang dihalalkan. Nah, tapi kita sebutkan tadi bahwa nira itu tidak termasuk daripada tuak. Ada beberapa di Indonesia ini daerah dia minum tuak bareng-bareng. Jadi seolah-olah tuak itu halal.
Ya betul, memang ada ulama menghalalkan, tapi mayoritas ulama mengharamkan. Ada beberapa daerah di Indonesia. Kalau kita ke sana, maka kita disuguhi tuak. Jadi disuguhi tuak untuk minum. Dalam benak mereka bahwa tuak itu adalah halal. Padahal mayoritas ulama tuak itu adalah haram. Termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, tuak itu haram. Nah, karena sudah masuk fermentasi. Nanti ada juga seperti air yang kemasukan hewan yang kecil-kecil seperti semut, lalat. Nah, ini dimaafkan. Lalat, semut dimaafkan. Cicak ini apakah masuk kategori hewan yang tidak berdarah mengalir atau masuk kategori berdarah mengalir? Ini diperselisihkan oleh para ulama gitu. Jadi kalau cicak masuk ke bak mati dia, itu berselisih para ulama. Masalah najis atau tidaknya. Kotorannya juga sama, kotoran cicak. Tapi yang penting ada ulama mengatakan bahwa cicak itu masuk kategori hewan yang berdarah tidak mengalir. Jadi kalau masuk kategori hewan berdarah tidak mengalir, berarti masuk seperti lalat. Lalat itu kalau mati, airnya boleh diminum walaupun sedikit. Maknanya apa? Dia dimaafkan kenajisannya, tetap suci. Nah, cicak itu apakah masuk itu atau tidak? Nah, yang pastikan dari segi ukurannya beda, dari segi ukuran. Kalau lalat masuk gelas kita lumayan besar, kopinya itu harganya 30.000, agak mikir kita membuangnya kan. Nah, tapi kalau cicak yang masuk kayaknya enggak mikir membuangnya yang jadi secara ukuran berbeda. Tapi apakah secara hukum sama atau tidak, ada khilaf di antara ulama dalam masalah itu. Nanti kita kalau ada waktu, ada sehat, umur, kita jabarkan lebih mendalam masalah ini. Sampai di sini dulu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. Masalah izin tadi Ustaz, kita ngambil air mata air gitu kan, yang berada di tempat orang. Sementara orang tersebut nggak ada di depan gitu kan. Jadi kita mengambil dulu, setelah ngambil baru minta izin gitu. Kayak dulu. Soalnya di kampung-kampung kalau dulu gitu kan, kita kan ngambil air minum kan di mata air gitu kan. Kebetulan mata air ini punya di tanah orang gitu. Sementara kita mau ngambil, orangnya nggak diambil, kita perlu gitu kan. Jadi kita ambil aja dulu, setelah kita ambil ada orangnya baru kita minta izin gitu kan, apa itu dibolehkan? Iya, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia mengambil nanti dia akan minta, itu dibolehkan. Jadi tergantung kondisi juga, keadaan, ya kan, mendesak atau tidak, perlu atau tidak, itu tergantung nanti. Kemudian tergantung juga barang yang diambil. Nah, kalau barang-barang yang sifatnya terlalu berharga, itu ulama membolehkan. Jadi dengan niat nanti akan minta izin. Nah, kalau dia memberikan izin, berarti selesai. Artinya halal. Kalau dia tidak memberikan izin, maka dia harus diganti nilainya. Harus diganti. Entah kalau ada airnya kembalikan. Kalau sudah dipakai airnya, maka harus dibayar. Karena dia tidak mengizinkan. Jadi kalau niatnya untuk izin, untuk meminta, maka boleh. Jadi ada istilahnya sesuatu yang bergantung kepada izin yang punya gitu. Kita pakai dulu, nanti tergantung izinnya. Kalau mengizinkan oke. Kalau tidak mengizinkan, maka kita harus ganti nilainya, harus bayar. Dan tentu juga tergantung daripada barangnya. Kalau misalnya kambing, kita butuh kambing, habis itu kita ambil dulu kambingnya, sembelih dulu, baru minta izin nanti. Jadi melihat juga objeknya gitu. Nah, kalau objek-objek yang tidak terlalu bernilai, artinya sesuatu yang standar, sederhana, yang biasa orang mengizinkan. Nah, itu tadi, yang biasa orang kalau kita minta dia kasih, nah, itu dibolehkan. Tapi kalau biasa orang kita minta dia nggak kasih, itu nggak boleh. Pergi orangnya nggak ada, tetangga punya motor 2, kita bawa dulu motornya kan. Habis itu pas dia pulang, tadi saya bawa motornya ya. Nah, itu dia sambil cemburu-cemburu dikit. Iyalah, enggak apa-apa lah. Karena dia gimana lagi kan. Gitu. Jadi kalau niat ada niat yang baik, maka itu dibolehkan, tidak termasuk yang haram. Tapi nanti tergantung izinnya. Kalau dia mengizinkan selesai, kalau tidak maka harus diganti nilainya. Wallahu taala
a'la wa a'lam gitu. Baik, kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.